karakternya antagonis, bukan. Bukan karena dia punya sifat apa, tidak. Itu karena namanya dia punya apa istilahnya kita sebutnya punya homofon dengan kuda dan dengan keberuntungan. Jadi kita maunya kan di tahun kuda kita beruntung. Akhirnya namanya Malfoy itu dalam Mandarin Marfu. Akhirnya mereka menggunakan itu. Tapi sebenarnya bukan karena karakternya. Hanya semoga semua orang nggak jadi antagonis ya. Yes, hanya sesimpel homofonnya. Masuk Slytherin atau apa? Tidak. Enggak Gitu ya. Itu cuma karena kebetulan kalau di rakyat Tiongkok atau dalam aksara Mandarin itu sangat suka menggunakan homofon. Jadi kayak misalnya kita pernah dengar nian nian you. Nian itu akhirnya setiap tahun yo itu ada, yu itu sebenarnya adalah surplus atau kelebihan. Jadi kalau kita misalnya dapat uang gitu kan, kalau bisa ada sisa tabungannya kayak gitu. Terus kalau ada kita punya makanan di rumah, kita selalu ada berkelebihan, tidak selalu kekurangan. Cuma yu ini juga homofon dengan ikan. Makanya suka ada kayak lukisan ikan, kemudian kue keranjang bentuknya ikan gitu ya. Jadi ikan menjadi simbol kemakmuran karena kebetulan nama homofon atau penyebutannya sama gitu loh. Jadi nyanyi yu itu surplus, tapi yu itu juga bisa berarti ikan. Hanya penyebutannya aja hampir mirip gitu ya. Kita pengen coba simulasi sedikit nih. Menarik nih kalau ada simulasi ini. Simulasi gimana membaca gitu ya peruntungan ke depannya. Mungkin Jason pengen? Boleh nggak? Misalnya mungkin ada di luar sana pemirsa yang sama nih Mbak Angelina sama kayak aku, itu bisa dilihat apanya nggak dari tanggal lahir atau apanya dari sionya bisa nggak Mbak Angelina? Biasanya kalau lagi Imlek pasti selalu identik dengan peruntungan sio. Jadi peruntungan sio itu kita bisa tahu dari tempat, tanggal dan jam lahir kita. Sebenarnya tempat dan tanggal lahir dulu. Oke, Jakarta gitu. 13 Januari 93 Mbak. Cuma biasanya saya harus masukin. waktunya detiknya. Biasanya kalau ada jamnya maka akan lebih akurat. Jadi tempat, tanggal dan jam lahir. Cuma maksud saya itu biasanya saya harus masukin ke dalam satu software. Nanti akan keluar chartnya dan saya bisa baca peruntungannya dengan lebih akurat. Cuma kan ini kan karena kita dalam masa Imlek dan waktu yang terbatas, jadi kita bisa lihat dari peruntungan sio saja. Gitu. Jadi kalau para pemirsa nggak tahu sionya apa gitu ya, bisa ke bit.ly/saya sio apa. Itu akan ke website kita di konsultasifungsi.com. Di sana kan bisa tahu sionya apa dengan lebih akurat. Nah setelah dari sana bisa ke bit.ly sio 2026, itu akan ke website kita untuk tahu peruntungan sionya di tahun ini secara general seperti apa. Kalau spesifik tadi kan saya monyet ya. Ya, kalau monyet itu secara umum adalah di tahun ini termasuk sio yang netral, di mana harus mengandalkan diri sendiri ya, dan istilahnya memotivasi diri sendiri untuk bisa maju. 6 bulan pertama mungkin masih ada sedikit perubahan yang harus dihadapi dengan fleksibel, dan 6 bulan selanjutnya akan jauh lebih baik, tapi harus mengandalkan diri sendiri. Dan sio macan di tahun ini perlu perhatian pada kesehatan. Kayak gitu. Jadi bukan hanya cuan saja, tapi harus sehat. Karena tahun kuda api membuat orang excited, membuat orang sangat bersemangat untuk melakukan sesuatu sehingga mudah untuk kecapaian. Nah di tahun kuda api ini berlaku untuk semua, mudah menyebabkan inflamasi atau rawan pada peradangan kayak gitu karena kecapean, kurang istirahat, kemudian kurang minum air kayak gitu. Jadi di tahun ini sebenarnya kami menyarankan sebenarnya aspek yang perlu diperhatikan adalah kesehatan itu yang pertama, karena kalau kita sehat kita pikirannya jernih. Dan kadang kalau kurang tidur malah emosinya tambah nggak stabil, malah bikin konflik dengan orang lain, akhirnya malah makin nggak fokus untuk cari cuan. Kayak gitu. Jadi tetap jaga kesehatan ya Jason, walaupun harus siaran setiap hari. Nah, terakhir Mbak Yeni, melihat berbagai pembacaan penerawangan tadi, pesan kebangsaan apa yang benar-benar harus melekat di kita di tahun baru Imlek ini? Menurut saya ini adalah awalan baru, ya setiap tahun baru tentu adalah awalan baru. Waktu bagi kita untuk memulai lagi, menulis kembali lembaran baru, kehidupan bangsa yang lebih baik lagi. Nah, saya rasa kita semua pasti menginginkan bangsa Indonesia itu makmur, sejahtera, dan aman. Nah, untuk bisa mencapai itu semua harus dimulai dari semua unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu setiap manusia yang ada di dalamnya. Nah, artinya kita semua untuk bisa membangun, kita sendiri harus siap untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu yang paling penting. Jadi kerjasama, jangan gampang emosi ke depannya. Lalu para pejabat perhatikan apa aspirasi masyarakat. Dan insya Allah kalau kita bisa melakukan itu, tahun ini akan tahun yang membawa banyak keberuntungan dan cuan buat kita semua. Amin. Itulah kata kuncinya tadi ya, sinergi dan juga kerjasama. Sayang sekali waktu yang terbatas ini harus memisahkan kita di live event kali ini. Tapi semoga pesannya tadi bisa tersampaikan ke semua. Terima kasih Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Mbak Yeni, Mbak Angelina. Semoga tahun kuda api selalu sehat, damai, dan semakin sukses, semakin cuan. Cuan lah pokoknya ya. Kalau begitu, ini semoga bisa menginspirasi Anda. Demikian live event